Halo semua, balik lagi nih sama saya. Hari ini kita bakal bahas topik yang jujur aja penting banget buat kita semua di zaman sekarang. Gimana caranya biar kita makin jago dan cerdas di dunia digital? Oke, yuk kita langsung mulai aja pembahasannya. Coba, ngaku deh. Pernah nggak sih kamu ngerasa nyesal banget abis ngeklik tombol post atau send? Mungkin karena komentar yang emosional sesaat atau foto yang kayaknya kurang pas gitu. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, perasaan inilah yang jadi titik awal obrolan kita hari ini. Dunia digital itu emang seru banget, banyak banget peluangnya. Tapi kita juga harus sadar, di baliknya itu ada sisi lain yang ya bisa dibilang agak gelap. Penuh jebakan yang nggak kelihatan. Anggap aja ini zona bahaya digital. Nah, di bagian pertama ini kita bakal intip bareng-bareng apa aja sih risikonya, biar kita semua bisa lebih waspada. Nah, coba diperhatiin daftarnya. Familiar banget kan? Mulai dari cyberbullying yang dampaknya bisa sakit banget, hoax yang bikin kita gampang terpecah belah, sampai kecanduan game yang bikin kita lupa waktu. Ini semua bukan ancaman bohongan loh. Ini adalah tantangan nyata yang banyak banget orang hadapi. Mungkin termasuk kita atau orang di sekitar kita setiap hari. Risiko-risiko tadi jadi kerasa nyata banget kalau kita lihat contoh kayak gini. Coba bayangin jadi Feni, yang nggak bisa fokus ngerjain tugas sekolah gara-gara notif bunyi terus. Atau Rian, yang mungkin niatnya baik berbagi info, malah membuka celah buat disalahgunakan. Dan yang sering banget kejadian nih, kayak Tara, niatnya cuma bercanda tapi ternyata malah jadi aksi perundungan siber yang menyakiti orang lain. Cerita-cerita ini jadi pengingat kalau batas antara iseng dan bahaya di dunia maya itu tipis banget. Oke. Setelah dengar berbagai risiko tadi, mungkin ada yang jadi sedikit ngeri ya, tapi tenang. Karena sekarang kita akan geser fokusnya ke solusi. Ini bukan tentang kita harus anti sama teknologi, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini tentang gimana caranya kita bisa menguasai teknologi. Nah, kita sebut aja ini keterampilan bertahan hidup cerdas kamu. Jadi, ini dia kuncinya, literasi digital. Ini tuh bukan cuma soal bisa pakai gadget atau buka aplikasi ya. Literasi digital itu jauh lebih dalam. Ini tentang kemampuan kita buat pakai teknologi dengan sadar, dengan bijak, dan yang paling penting, dengan tanggung jawab. Intinya, kita yang jadi pilotnya, bukan teknologinya yang ngendalin kita. Nah, kutipan ini tuh ngena banget sih. Ini benar-benar merangkum semuanya. Pertanyaannya bukan lagi sekedar, aku bisa nggak pakai ini? Tapi udah berubah jadi, perlu nggak ya aku pakai ini sekarang? Buat tujuan apa? Dan gimana cara terbaik pakainya? Ini dia perubahan pola pikir yang kita semua butuhkan. Jadi, literasi digital itu prakteknya kayak gimana sih? Well, ini bukan satu skill tunggal yang bisa langsung dikuasai. Biar gampang, kita coba bedah jadi 5 kekuatan inti yang bisa kamu latih satu persatu. Anggap aja ini adalah 5 kekuatan super kamu buat navigasi di dunia online yang kadang liar ini. Yuk, kita lihat tabel ini. Kamu punya kekuatan buat misahin mana info beneran dan mana yang bohong. Kekuatan buat ngerti pesan di balik sebuah konten media, jadi nggak gampang kemakan hoax. Terus kekuatan buat berkomunikasi dengan sopan dan etis, menjaga keamanan data pribadi, dan yang terakhir, sadar kalau semua yang kamu lakuin online itu ninggalin jejak. Kelima kekuatan ini tuh kayak tim superhero yang jagain kamu. Kalau satu aja lemah, pertahanan kamu bisa langsung jebol. Oke, kita udah tahu apa itu literasi digital, komponennya apa aja. Sekarang pertanyaan paling penting, terus untungnya buat aku apa? Nah, di bagian ini, kita bakal lihat gimana caranya menguasai skill ini benar-benar bisa naikin level kualitas hidup kamu di banyak area. Manfaatnya itu luas banget loh. Ini bukan cuma life hack biasa, ini tuh fundamental. Gini deh, di dunia nyata kan kita belajar baca tulis biar bisa ngapa-ngapain. Nah, di dunia digital, literasi digital ini setara sama itu. Kalau kamu kuasai ini, kamu bisa jadi lebih mandiri dalam belajar, bisa bangun hubungan yang lebih positif, bisa lebih kebal dari stres media sosial, dan pastinya bisa ngelindungi diri dari kejahatan siber. Oke, ngomongin konsepnya udah cukup, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana sih cara ngelakuin ini semua dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat toolkit atau perangkat apa aja yang bisa langsung kamu pakai buat mulai melatih diri dari hari ini juga. Ini langkah-langkah yang konkret banget dan bisa langsung dicoba. Pertama, biasain buat cek ulang info sebelum di-share. Kedua, manfaatin fitur di HP kamu buat ngatur waktu, jangan sampai kebablasan. Ketiga, sadarilah siapa yang kamu follow karena itu ngaruh banget ke mood kamu. Keempat, perlakukan orang lain online sama baiknya kayak kamu ketemu langsung. Dan terakhir, tentu aja, perkuat benteng digital kamu dengan password yang kuat dan keamanan berlapis. Jadi, pada akhirnya intinya tuh ini, teknologi, mau itu HP canggih atau aplikasi medsos terbaru, itu cuma alat, dia nggak baik juga nggak buruk. Kitalah sebagai penggunanya yang ngasih nilai dan nentuin dampaknya, pilihannya benar-benar ada di tangan kita.
Dan saya mau tutup sesi ini dengan kutipan yang keren banget. Literasi digital itu bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi ini tentang ngasih kekuatan ke diri kita sendiri. Kekuatan buat melindungi diri, buat belajar lebih baik, dan ujung-ujungnya buat ikut ngebantu masa depan dunia digital yang lebih cerdas dan lebih baik buat semua. Terima kasih sudah menyimak.